Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana kita di sini dapat berpartisipasi dalam lomba yang diadakan oleh UMKM Unuja. Yang kedua, salawat serta salam tetap kita tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan juga saya ingin memberi apresiasi bagi keseluruh panitiaan maupun dewan juri yang terhormat. Di sini kami berasal dari delegasi SMA Nurul Jadid. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Maulana Ilham Sodikin, dengan rekan saya Faizal Bintang As-Sidiki, dan juga rekan saya pembicara ketiga yakni Dafa Akram Ridho. Baik, mari kita mulai mosi debat kali ini dengan mosi debat cyberbullying lebih buruk daripada face-to-face bullying. Kami dari rekan pro akan memberikan penjelasan. Yang pertama, telah kita ketahui bersama bahwasanya mengapa cyberbullying lebih buruk daripada face-to-face bullying. Yakni, berdasarkan fakta, cyberbullying bisa menjangkau banyak orang tanpa batasan fisik. Satu kali sangat cepat, peningkatan intensitas dan dampaknya begitu besar. Yang telah kita ketahui bersama, jangkauan lebih luas akan sering terjadi ketika para haters akan mengkomentari sesuatu melewati kolom komentar, dan mereka itu akan sangat tidak terbatas bagi para penelusur. Dan juga kita ketahui bersama, cyberbullying tidak terbatas pada waktu dan tempat. Pelaku dapat terus-menerus mengirimkan pesan negatif, komentar kejam, atau ancaman kapan saja, yang dapat membuat korban merasa terintimidasi tanpa henti. Hal ini berunding terbalik dengan bullying tatap muka yang hanya terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Sebelum saya lanjut, di sini saya akan menjelaskan bahwasanya cyberbullying ini adalah sesuatu yang dilakukan bullying terhadap para tujuan melalui online. Namun face-to-face bullying ini akan terjadi terhadap mereka yang dibully secara face-to-face, atau bisa jadi bahkan sampai sentuhan fisik. Ini sangat berpengaruh bagi mental maupun otak mereka. Karena kenapa? Ini yang pertama, kita ketahui bersama bahwasanya pelajar pada saat ini sangat membutuhkan yang namanya wawasan lebih, di mana mereka juga akan membutuhkan lebih banyak cultural, di mana di sini tidak akan ada yang namanya kesenjangan sosial maupun kesenjangan yang lainnya. Maka dari itu, ketika mereka terjadi face-to-face bullying, yang paling ditakutkan adalah ketika mereka terkena mentalnya. Karena kenapa? Bisa jadi face-to-face bullying akan terjadi tanpa hanya sekedar omongan, tapi juga bahkan yang telah saya sebutkan tadi, yakni sentuhan fisik. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, anonymity atau anonimitas. Di dunia maya, pelaku seringkali bisa menyembunyikan identitas mereka yang membuat mereka merasa lebih bebas dan lebih mudah untuk berbuat kejam tanpa takut akan konsekuensi langsung. Anonimitas ini dapat meningkatkan intensitas perundungan dalam bullying tatap muka. Pelaku biasanya lebih mudah dikenali dan bisa merasa lebih terikat oleh norma sosial meskipun tetap tidak dibenarkan. Nah, di sini juga akan menyangkut kepada hak asasi manusia. Kita telah ketahui bersama dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Maka dari itu, kita harus membatasi cyberbullying maupun juga face-to-face bullying, karena di sini tidak ada yang benar. Lanjut, nomor 4, dampak psikologis yang lebih berat. Cyberbullying seringkali meningkatkan jelak digital. Bisa jadi perlahan-perlahan, seperti komentar atau gambar yang telah diakses kembali di media sosial ini. Dapat berburuk perasaan korban karena mereka terus-menerus mengingat dan melihat perundungan tersebut. Ini juga bisa merusak reputasi online korban dalam jangka panjang yang lebih sulit diatasi dibandingkan dengan perundungan face-to-face. Baik, mengapa hal itu terjadi? Mengapa demikian? Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya kita tidak memiliki batasan untuk searching di dunia maya. Kita lebih sering menggunakan akses internet, dan juga kita akan lebih sering melihat komentar-komentar para netizen. Betul bukan? Pastinya betul. Lanjut, yang kelima, kesulitan menghindari. Ini yang sering terjadi di dunia maya. Yang pertama, berbeda dengan bullying tatap muka, korban cyberbullying kesulitan untuk menghindar dari pelaku mereka. Dapat dikejar melalui berbagai platform online seperti media sosial, pesan teks, dan game online.
Begitu saja dari saya, speaker pertama, dilanjut akan rekan saya, speaker kedua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari speaker kedua ingin menambahkan informasi dan fakta-fakta terkait dengan pembicara pertama. Poin pertama ialah jangkauan lebih luas. Jangkauan lebih luas. Menurut Direktur Medis Hensek Meridian Behavioral Health, Eric Alkera mengatakan efek cyberbullying atau perundungan siber bisa lebih buruk daripada bullying atau perundungan secara langsung. Menurutnya, pelakunya dapat melukai korban kapan saja dan di mana saja. Dikutip dari Tominho Middleton pada 22 Maret 2022. Poin yang kedua ialah 24 jam atau terus-menerus. Sama dengan poin yang pertama, akan tetapi pelaku dapat melakukan cyberbullying secara terus-menerus 24 jam, baik itu berupa komen, serangan secara langsung, dan lain-lain. Yang ketiga ialah anonimitas. Terkadang perundungan bersifat anonim, sehingga korban bisa jadi tidak tahu pelaku sebenarnya. Anonimitas intimidasi daring ini menimbulkan kerugian emosional pada siapapun, dimanapun, kapan saja, serta bisa sulit untuk dicegah, kata Alkera. Di mana pelaku cyberbullying dapat memalsukan identitas akunnya, sehingga mereka sulit untuk diketahui oleh pihak-pihak berwenang. Yang keempat ialah dampak psikologis yang lebih lama atau yang lebih berat. Korban umumnya akan mengalami perubahan perilaku, baik perubahan yang terlihat pada masa awal atau yang dalam jangka lama, seperti perubahan emosional, perubahan sosial, sehingga korban sering mengurung diri di kamarnya, nilai akademis menurun, bahkan perubahan yang lain. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari speaker 3 akan menyimpulkan apa yang akan yang dipaparkan dari speaker pertama dan speaker kedua. Jadi, kenapa cyberbullying itu lebih buruk daripada face-to-face bullying? Itu alasan utama mengapa cyberbullying lebih berbahaya daripada face-to-face bullying? Karena ini bisa terjadi dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Remaja dan anak-anak akan menjadi korban tanpa adanya batasan mereka untuk melarikan diri, untuk aman. Bahkan mereka saat ingin mengamankan diri, mengasihkan diri itu tidak akan bisa. Jadi, mengapa cyberbullying ini lebih buruk? Karena jejak digital tidak akan dihapus. Ini cyberbullying bisa bertahan jauh lebih lama daripada kekerasan langsung. Konten seperti foto, pesan teks, maupun komentar dari haters di media sosial dapat cepat tersebar luas dan sulit dihapus. Oleh karena itu, ini dapat memperburuk perasaan korban dan menciptakan perasaan terperangkap yang sangat berbahaya, karena korban tidak dapat mengontrol informasi negatif yang tersebar tentang mereka. Dan ini dampaknya jangka panjang. Korban mungkin terus merasa cemas dan tidak aman, bahkan ketika berada di lingkungan yang lebih aman, karena mereka telah mengalami serangan digital yang meninggalkan bekas emosional dan mental di hati mereka. Dan juga ini juga mengucilkan pelaku yang menjadi korban di cyberbullying. Kenapa? Karena mereka tidak berhadapan langsung dengan korban dan tidak melihat dampak emosional secara langsung. Ini bisa menyebabkan perilaku yang lebih ekstrim dibandingkan dengan bullying yang terjadi secara langsung. Oke, itu yang saya dapat sampaikan. Jadi kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.